Shalom, saudara rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, untuk kita dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kesaksian penulis kitab Amsal dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Namun sebelumnya saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita merendahkan diri, kita mohon bimbingan Roh Kudus, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu sebab hari ini kami diperkenankan oleh Engkau sendiri untuk dapat mendengar dan merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkannya dan kami memohon Tuhan memberi kami hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran, serta kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman itu turut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan muda, saya ingin membacakan Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 untuk kita sekalian. Firman Tuhan dikatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, yang menyapa kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, karena itu berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, serta melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, kita pasti pernah yang namanya menggunakan fasilitas umum bernama lift. Ketika kita pergi ke sebuah tempat yang berlantai lebih dari satu, ke sebuah mall, ke rumah sakit, atau ke tempat-tempat umum yang gedungnya bertingkat, kita pasti pernah menggunakan lift sebagai sarana untuk dapat mengantar kita ke tempat yang dituju. Lift adalah sarana yang dapat membawa kita naik atau turun. Dan hari ini saya ingin mengajak kita, saudara-saudara, untuk juga dapat merenungkan sebuah topik sederhana. Pergaulan yang baik akan mendatangkan hal baik. Pergaulan yang tidak baik akan mendatangkan hal yang mungkin juga tidak baik. Karena itu, jangan salah bergaul. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk mengingat sebuah cerita sederhana. Ceritanya, ada seekor kalajengking yang tidak dapat berenang. Suatu hari, kalajengking yang tidak dapat berenang ini berkeinginan untuk dapat menyeberang sebuah sungai yang dalam agar dia sampai ke sisi tempat yang lain. Namun karena dia tidak bisa berenang, dia berusaha untuk mencari pertolongan. Dan hewan yang bisa berenang adalah kura-kura salah satunya. Sehingga satu hari, kalajengking ini datang kepada kura-kura dan minta tolong.
supaya kura-kura itu dapat menolong dia menyeberangi sungai yang dalam agar dia sampai pada sisi berikutnya atau sisi yang dituju. Terjadilah percakapan antara kalajengking dan kura-kura. Ketika kalajengking meminta tolong, kura-kura sempat menjadi ragu dan takut. Kura-kura berkata, "Aku tidak mau, karena aku takut akan sengatmu. Jika engkau menyengat aku, maka kita pasti akan tenggelam bersama, dan engkau juga akan tenggelam bersamaku." Lalu kemudian kalajengking itu berkata, "Tidak, aku tidak akan menyengatmu, kura-kura. Sebab jika aku menyengatmu, aku pun pasti akan ikut tenggelam bersamamu. Aku janji aku tidak akan menyengatmu." Tiba pada satu hari yang disepakati, usai percakapan itu, kura-kura menunggu kalajengking di sebuah tepian sungai yang dalam untuk kemudian mengantar kalajengking itu sampai pada sisi sungai yang lain sebagai tempat tujuan berikutnya. Baru di tengah perjalanan, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, kalajengking itu mulai menyengat kura-kura. Sehingga sedikit demi sedikit, kura-kura mulai tenggelam dan kura-kura berteriak, "Katanya kau tidak akan menyengatku. Tapi kenapa kau menyengatku? Aku kesakitan. Dan aku makin tenggelam," kata kura-kura. Terus tenggelam karena dia berulang kali disengat. Dan kalajengking itu pun ikut tenggelam bersama dengan kura-kura. Lalu kemudian kura-kura itu berkata, "Ini sudah tabiatku. Ini sudah watakku. Aku harus menggunakan sengatku. Ya, tapi kita akan tenggelam. Aku tidak bisa. Karena tabiatku adalah menyengat." Cerita sederhana tadi, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita, setiap orang muda boleh bergaul dengan siapapun. Setiap orang muda harus bergaul supaya dia punya banyak teman, punya banyak relasi. Namun saudara-saudara, kita diingatkan kembali, pergaulan yang seperti apa yang harus menjadi bagian dari realitas hidup kita sebagai orang muda. Pergaulan yang bagaimana? Yang pada akhirnya akan mendukung kita, menopang kita, bahkan mungkin saudara-saudara membawa kita pada suatu kesempatan hidup yang penuh dengan kesukacitaan. Penulis kitab Amsal hari ini mengingatkan kita, siapa bergaul dengan seorang bijak, dia akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan seorang bebal, dia akan menjadi malang. Artinya, pergaulan kita memang luas. Hanya kita perlu bijaksana ketika kita bergaul, supaya efek dari pergaulan itu tidak membuat kita berada dalam kemalangan. Efek pergaulan itu bisa berdampak pada kehidupan kita, saudara-saudara. Sama seperti lift. Lift dapat membawa kita naik, tapi juga dapat membawa kita turun. Pergaulan baik kita akan membawa kita naik pada puncak kehormatan, puncak sukacita, puncak keberhasilan dan kesuksesan. Tapi pergaulan yang tidak baik, saudara-saudara, bisa membawa kita turun ke lubang paling dalam, dan mungkin akan sulit lagi untuk kita naik. Pergaulan itu, saya mau katakan, bagaikan lift yang dapat membawa kita naik dan turun. Oleh karena itu, menjadi
penting untuk diperhatikan oleh kita bukan sekedar asal bergaul, bukan sekedar asal berteman, bukan sekedar asal punya kawan. Punya kawan saja, jika itu tidak mendukung dan menopang kita, itu tentu saja hanya cukup sebagai kawan. Tapi kawan yang pada akhirnya akan membawa kita, menuntun kita di jalan yang Tuhan mau, di jalan yang Tuhan inginkan, itulah kawan yang sesungguhnya, kawan yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dengan siapapun kita boleh berteman, dengan siapapun kita boleh bergaul. Namun perhatikanlah pertemanan dan pergaulan kita. Jangan sampai kita salah bergaul. Seperti kura-kura yang salah bergaul dengan kalajengking. Sekalipun kalajengking itu berjanji, berkomitmen tidak akan menyengat dirinya. Namun karena tabiat buruk, karena tabiat yang memang sudah menjadi karakteristik kalajengking itu adalah menyengat. Dia akan terus menyengat. Dia tidak akan memperhatikan kebaikan kura-kura. Begitu juga kadang-kadang dengan kehidupan kita, saudara-saudara kaum muda. Yang baik yang kita tabur terhadap seseorang di tengah pergaulan kita, tidak selalu orang akan menyambut juga dengan respon yang baik. Yang baik yang telah kita tanam di tengah perjalanan hidup kita terhadap seseorang, terhadap teman bergaul kita, terhadap teman bersahabat kita, tidak selalu, saudara-saudara, itu akan disambut dengan kebaikan pula. Tidak jarang, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ada banyak orang yang mencoba memanfaatkan kebaikan kita. Ada banyak orang yang coba memanfaatkan kemurahan hati kita. Tetapi mereka justru menjerumuskan kita. Mereka justru menjatuhkan kita. Mereka justru sengaja ingin mengajak kita untuk terbenam di lubang yang dalam, terbenam di lumpur yang kotor. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mumpung kita masih muda, jangan kita salah bergaul. Karena pergaulan yang salah akan membawa dampak yang kurang baik dalam perjalanan hidup kita. Bahkan mungkin oleh karena pergaulan yang salah, saudara-saudara, kita akan semakin jauh dari Allah dan melupakan Allah, bahkan mengkhianati Dia. Karena itu, mulai sekarang, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bijaklah dalam setiap pergaulan kita, supaya itu dapat menuntun kita untuk naik ke puncak tertinggi keberhasilan, kesuksesan, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Pergaulan itu bagaikan lift yang dapat membawa kita naik, namun juga dapat membawa kita turun. Pilihlah pergaulan yang pada akhirnya dapat membawa kita naik pada apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.